menyalahkan takdir atau beralasan karena takdirnya memang sudah seperti itu, maka hal tersebut adalah perkara yang sangat berbahaya, bahkan dosanya berlipat ganda. Dan juga ada hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu apa? Jangan pernah kita melakukan sesuatu yang memang baru di dalam agama. Jangan melakukan sedikit pun kebid'ahan di dalam agama. Jelas, itu yang terakhir kemarin ya. Maka dikatakan bahwa yang terakhir di mana para ulama mengatakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah atau furqah-furqah yang lain itu ya, itu bagaikan susu ya di antara nanah dan darah. Bagaikan susu di antara nanah dan darah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu dari tempat yang sama namun keluarnya berbeda. Keluarnya bisa dikonsumsi dengan baik oleh orang-orang yang mengkonsumsinya. Nah, dikatakan juga yang hari ini, yang malam ini kita akan sama-sama pelajari nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Ghutbul Irsyad. Dikatakan wa mu'taqadu ahlu sunnah, dan keyakinan yang dipakai, keyakinan yang dibawakan oleh ahlu sunnah wal jamaah itu ja'alanallahu minhum bifadlihi, mudah-mudahan kita tergolong menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana akidahnya ahlu sunnah wal jamaah? Annahu la yakunu kainun saghirun wala kabirun illa biqada'illahi wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun, baik itu kecil ataupun besar, kecuali seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masyiatihi, dan semua karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iradatihi wa qudratihi, dan semua karena kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam akidahnya ahlu sunnah wal jamaah tidak ada apapun yang tercipta, yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, baik pergerakan atau diam ya, yang dilakukan siapapun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali memang itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kuasanya, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal ibadah, dan sesungguhnya hamba-hamba Allah, katanya, wa af'alahum, sesungguhnya hamba-hamba Allah dan seluruh apa yang diperbuatnya, khairaha wa syarraha, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, khalqullah ta'ala, katanya khalqullah ta'ala, itu semua termasuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhananya akidahnya ahlu sunnah wal jamaah mengakui, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, khususnya untuk kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik diamnya, pergerakannya, perbuatannya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita yakini itu semua, bahwasanya semua hal baik dan buruk itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kuasanya Allah, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan thumma ba'da dzalika. Jadi tidak hanya itu yang diyakini, tidak hanya itu yang diambil ya. Jadi tidak cuma meyakini bahwa seluruhnya Allah ciptakan, seluruhnya Allah kuasakan, seluruhnya Allah sudah takdirkan. Dikatakan di sini tsumma ba'da dzalika, katanya, setelah kita yakini bahwa seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya itu karena memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, katanya yutalibuna anfusahum bimtithali awamirillahi kullal mutalabah. Bahwasanya setiap di antara mereka diminta, dituntut di dalam diri mereka masing-masing bimtithali awamirillahi kullal mutalabah, untuk mengikuti apa yang menjadi perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ciptakan ada hal yang memang perlu dilakukan atau wajib dilakukan, maka untuk kita mendorong diri kita untuk melakukan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila ada sesuatu hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita ya memaksakan diri kita atau mengerjakan atau melakukan apa yang memang sesuai dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yurakhisuna laha fi tarki syai'in minha, tidak diberikan keringanan apapun ya untuk meninggalkan
segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilunaha ala tarkul manhiyat wa ala jitinabi ra'san wa ala jitinabiha ra'san. Dan juga selain dari perintah yang memang perlu dikerjakan, sama persis apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala perlu ditinggalkan, bahkan dijauhi. Wa in waqa'u fi syai'in minha, dan apabila ternyata terlanjur melakukan ya apa yang diharamkan, meninggalkan apa yang diwajibkan. Bagaimana apabila terlanjur melakukan hal-hal demikian? Badaru ilallahi bitaubati wal istighfar. Buru-buru minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk istighfar. Wa in faratu fi syai'in min awamirin badaru bi qada'ihi wa tabu katanya. Wa in faratu, dan apabila dia betul-betul menyengajakan fi syai'in minal awamiri katanya, dari segala sesuatu perkara yang tersebut di atas, badaru bi qada'ihi, dia buru-buru untuk menerapkannya atau mengkodoknya. Wa tabu ilallahi min tarkihi, dan taubat kepada Allah karena tidak melaksanakan dengan segera. Jadi dibalik lagi nih, diulang lagi sekali lagi bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ya, apapun itu, baik urusan yang kecil, urusan yang besar, perkara kecil, perkara yang besar, ya. Urusan yang baik atau urusan yang buruk, perkara seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak hanya serta-merta mengambil statement itu saja. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu meyakini dalam dirinya bahwa ada dorongan kuat dari dirinya sendiri untuk melakukan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memiliki dorongan kuat dari dirinya untuk mengerjakan apa yang telah Allah ciptakan. Diberikan free will, kebebasan untuk memilih itu. Untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mengerti bahwasanya apabila ada perintah Allah, maka dorong dirinya untuk mengerjakan sesuai perintah Allah. Apabila itu ada larangan, maka dirinya mendorong untuk tidak melakukan. Kurang lebih seperti itu. Dan apabila ternyata terlanjur melakukan keburukan, terlanjur melakukan kesalahan, maka bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah akan mengampuni perbaikan-perbaikan hambanya itu. Dan apabila ternyata sengaja setelah taubat dia lakukan lagi, atau mungkin ada hal yang memang sengaja dia tinggalkan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh sholat. Sengaja dia tinggalkan sholat, atau mungkin sengaja dia tinggalkan puasa ketika bulan Ramadan, misalkan kita ambil misal. Maka bagaimana solusinya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Perlu kita ketahui bahwa apabila kita yakini, apabila kita sadari ada perkara yang kita tinggalkan dari setiap kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, buru-buru mengkodoknya, buru-buru membayarnya. Jelas? Selain membayar atau mengkodok apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita pun perlu tobat. Jadi bukan hanya mengkodok terus bebas begitu aja, atau ambil tobat aja bebas begitu aja. Enggak. Kodoknya perlu, tobatnya perlu. Keduanya adalah perkara yang berkaitan. Jadi apabila ada kewajiban yang memang kita tinggalkan, maka kita perlu perlu membayarnya. Jelas di sini. Terus dikatakan wala yahtajuna li anfusihim Allahi abadan. Wala yahtajuna, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah atau tidak boleh li anfusihim, untuk dirinya itu Allahi abadan. Tidak boleh dirinya itu menghujah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nggak ada ceritanya komplain sama Allah. Ya Allah, kenapa ini begini? Ya Allah, kenapa anak kok diwajibin seperti ini? Ya Allah, kenapa, dan lain sebagainya. Nggak boleh komplain sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nggak boleh komplain. Beda komplain sama ngeluh. Kalau ngeluh sama Allah silakan. Ya kan? Mengeluhkan keadaan kita dalam artian keluhan itu untuk mengharapkan Allah akan memperbaikinya. Tapi kalau komplain kan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
tidak boleh sama sekali kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, baik perkara buruk yang pernah kita lakukan atau hal yang buruk kita dapati, ya kan? Tidak boleh komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima, ya. Kita terima segalanya. Nah, kalaupun memang kita ingin memperbaikinya, maka perbaiki dengan harapan kepada Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jelas ya? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa seluruhnya sudah Allah ciptakan, tentukan. Wala ya'duruna bisabqil qadar, dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyalahkan, tidak beralasan, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak buat alasan karena semuanya sudah ditakdirkan. Enggak ada tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah menyalahkan takdir. Ya kan? Enggak ada. Wala yurakhisuna fi dzalika alihad, katanya tidak memberikan keringanan apapun untuk siapapun. Jadi secara sederhananya kesimpulannya kalau di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan yakin bahwa semua Allah sudah ciptakan. Maka ketika mengatakan demikian, dirinya tahu bahwa ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Ketika dirinya mau terkategorikan menjadi orang-orang yang baik, maka dorong dari dirinya sendiri untuk menjadi orang baik. Ketika ada hal yang buruk telah kita lakukan, maka yang perlu kita lakukan hanyalah tobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah SWT. Kalau ternyata hal itu sengaja, ya kan? Atau contohnya itu hal itu menjadi kewajiban yang perlu kita kerjakan, maka perlu kita kodok kewajibannya selain daripada kita kerjakan tobatnya. Jelas di sana ya? Dan juga segala sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada kita, jangan pernah komplain. Ya Allah, kerjaan pas kebetulan ini, misalkan hari Kamis, contoh, kerjaan ini hari Kamis. Kenapa jadwal yang memang ngajak aneh itu yang ngajaknya jadwalnya hari Kamis? Nah itu, ya Allah hari Jumat masih kerja. Kenapa kok ada taklimnya hari Kamis? Yang kan kewajiban juga. Taklim itu untuk mencari ilmu itu di dalam Islam wajib. Kita nggak ngomongin sholat. Kalau sholat mau udah jelas dah, puasa mah udah jelas dah. Seperti contoh, misalkan kita untuk ngerjain sholat ada kewajiban, misalkan di zuhur pas kebetulan kita dapat kerjaan nggak dikasih istirahat siang-siang, komplainnya justru sama Allah, ya Allah kenapa harus zuhur ini? Nah hati-hati, Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh kayak begitu. Justru komplainnya harus sama bosnya, ya kan? Sama bos komplainnya, jelas itu ya. Jadi nggak boleh komplain. Nah ini kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pas kebetulan disuruh kodok kewajiban berat merasanya. Coba hitung-hitung. Ini untuk nanti malam kita renungkan. Nanti malam kita renungin deh. Ada kewajiban yang pernah kita tinggalkan nggak? Baik itu zakat, puasa ataupun sholat. Ya kan? Ada nggak di umur kita dari semenjak kita balik, menginjak umur balik kita itu ada kewajiban yang kita tinggalkan nggak? Baik itu secara sengaja atau secara udzur. Ya. Ada nggak sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan? Ada nggak puasa-puasa yang kita tinggalkan? Nah, kewajiban Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia membayar atau dia mengkodok kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Karena kewajiban tidak lepas, ya. Kewajiban tetap kewajiban, maka kita mengkodok. Wah, biasanya berat kalau dihitung-hitung berapa tahun ya anak ninggalin puasa misalnya. Berapa tahun anak ninggalin sholat. Dengan dulu membanggakan sholat masih belang betong, seakan-akan itu kebanggaan. Wah, nama Islamnya malah masih belang betong sholat, seakan-akan bangga dengan itu. Berapa tahun kita lakukan itu? Puasanya kita, kan dapat berapa nih bulan puasa? Seminggu mah dapat, padahal 3 minggunya lepas. Kayaknya bangga dengan itu. Nah, berapa tahun melakukan itu? Kodok tuh ada hal yang memang menjadi kewajiban yang perlu kita lakukan sekarang nih. Jangan ngitung semuanya berapa. Waduh, ternyata 300 hari nggak puasa. Ternyata misalkan 2 tahun meninggalkan sholat. Pengen kodonya gimana? Kalau dipikirin mah nggak dikodok-kodok, ya kan? Terus gimana caranya? Jangan dipikirin, satu per satu kita lakuin. Bener ya? Jadi nggak berat. Setiap sholat fardu sebelumnya sholat kodok, ya kan? Ada zuhur, kan biasanya tuh ada sunat qobliyah dulu nih di sholat-sholat yang ada qobliyahnya. Maka selain daripada qobliyah, kalau kita malas nih, daripada qobliyah kita ngerjain 4 rakaat, ya udah mendingan kodok sholatnya 4 rakaat. Dimulai, diniatkan, ya Allah, dari mulai sekarang aku ingin mengkodok setiap kewajiban yang pernah aku tinggalkan di masa lalu, ya kan? Di mana ditempatkannya? Di waktu sholat 5 waktu yang memang sekarang kita hadapi. Maghribnya, subuhnya, semuanya waktu itu kodok. Sebelum sholat 5 waktu yang ada, kita kodok dulu.
Jelas. Kalau semua rajin mah insya Allah Allah kasih istiqomah ya. Kodok juga, qobliyah juga. Kalau malas, ini ngomongin kodok, kalau malas ya, kodok dulu. Jelas di sini? Jelas. Fa inna Allah Ta'ala wasafa ba'da a'daihi. Nah, hati-hati nih. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kategori untuk sebagian daripada musuh-musuh Allah itu fi kitabihi bil ihtijaj bil masyiah. Di mana Allah kategorikan musuh-musuh Allah itu seperti apa? Ya. Musuh-musuh Allah itu yang memang tidak suka kepada ketentuan Allah itu seperti apa kategorinya? Fi kitabihi katanya. Di dalam Al-Qur'an ada tersematkan kategorinya yang mana mereka itu bil ihtijaji bil masyiah. Mereka membuat alasan dengan karena ada kuasanya Allah di sana. Tsumma ankara 'alaiha dzalik. Tsumma ankara 'alaihim dzalika katanya di mana Allah mengingkari, tidak membenarkan apa yang menjadi perkataan mereka. Wabbahum 'alaihi, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam kepada mereka musuh-musuh Allah yang beralasan bahwasanya karena itulah karena Allah lah yang telah memberikan kejadian ini, keadaan ini. Mereka seperti itu. Jadi bahasanya orang yang belum belum ngaji, belum Allah kasih ngaji nih, belum Allah kasih kesempatan ngaji, banyak yang diajak udah tapi nggak mau ngaji. Alasannya apa? Ya belum dapat hidayah. Mengatakan belum dapat hidayah kalau diajakin ngaji itu tandanya nyalahin Allah. Padahal Allah selalu memberikan hidayahnya. Benar nggak? Allah selalu menyebarkan hidayahnya kepada hamba-hambanya. Lalu ketika diajak, dia alasannya apa? Belum dapat hidayah. Belum waktunya. Ya kan? Belum apa? Udah. Alasannya itu di mana alasannya itu justru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Nyalahin enggak? Nyalahin. Makanya alhamdulillah nih ketika Allah berikan kita taufik dengan hidayahnya Allah kita dapat berkumpul sama-sama mempelajari bersama ya kan? Belajar bersama nih nasihat langsung dari Al Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bukan anak yang ngajarin, tapi Al Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini secara langsung dituangkan dalam nasihat-nasihat ini, hati-hati. Ya kan? Allah mengecam keras kepada orang-orang yang beralasan bahkan menyalahkan Allah dengan dimana menyatakan kalimat-kalimat yang seakan-akan Allah tidak memberikan itu. Ya, contohnya tadi diajak ngaji, diajak sholat berjamaah, diajak hal-hal yang baik itu dia anggapannya kos kita takdirna ke urang mah. Ya, kebanyakan begitu tuh. Jika nama takdirna urang can balik teh. Kok nyalahin takdir ya kan? Padahal Allah ingin sekali ya kan hamba-hambanya itu beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan Allah mengingkari. Allah tidak menyetujui alasan-alasan itu, bahkan Allah mengecam dengan alasan-alasan seperti itu. Walam yakbalhu minhum katanya, tidak terima sama sekali, waraddahu alaihim wa kadzdzabahum. Allah tolak semuanya. Alasan-alasan mereka itu Allah tolak semuanya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Mereka ya kan orang-orang yang memang kafir itu, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan apa? Mengatakan apabila saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ma asyrakna, kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bilang kalau seumpama takdir Allah untuk kita ini baik, kita tidak pernah bersekutu, menyekutukan Allah. Kalaupun memang Allah baik memberikan takdir baik kepadaku ini, maka kita tidak akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa Allah yang salah dengan kelakuannya, kan itu. Wala abauna, bahkan bukan hanya aku saja yang buruk katanya. Orang tuaku pun tidak akan menjadi orang tua yang buruk, ya kan? Melakukan hal-hal yang buruk. Kurang lebih begitu. Wala haramna min syai'in katanya, dan aku tidak diharamkan akan mendapatkan hidayah. Ya, maksudnya tidak dijauhkan dari hal-hal yang buruk atau kemusyrikan kepadaku ini. Kadzalika, kalimat-kalimat seperti itu di dalam Al-Qur'an ini dikatakan kadzdzabal ladzina min qablihim katanya. Kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana katanya. Mereka semua katanya mereka semua dinyatakan bohong katanya. Dan bahkan bukan hanya mereka yang sebelumnya pun sama melakukan hal demikian, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusuna, katanya qul falillahil hujjatul balighah. Makanya dikatakan, katanya qul, katakan wahai Rasulullah, hal indakum min ilmin, katanya apakah mereka atau apakah kalian orang-orang musyrik itu mengetahui, fatukhrijuhu lana, kalaupun punya ilmu, orang-orang musyrik itu kalau punya ilmu, katanya ayo perlihatkan kepada kami. Nah, itu apa yang memang menjadi itu salahnya Allah, ya kan? Jadi jangan nyalahin Allah kalau nggak tahu apa-apa, ya kan? Jangan ngomong semuanya itu karena takdir yang memang sengaja Allah begitu, ya kan? In tattabi'una illa dhanna, katanya wa in antum illa takhrusun, katanya. Jadi in tattabi'una illa dhanna, katanya mereka itu katanya melakukan sesuatu hanya karena perumpamaan. Karena apa namanya? Apa yang memang dia sangkakan aja. Dia sangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul falillahil hujjatul balighah, katakan wahai Rasulullah bahwasanya hujjah, ya kan, atau dalil kuat itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra, dan di ayat lain katanya, wa qala alladziina asyraku, dan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, lau sya'allahu ma abadna min duni, apabila Allah berkehendak kami semua itu tidak akan beribadah selain kepadanya. Ya, min dunihi min syai'in, apapun itu, entahkah patung, entahkah orang, kita tidak akan beribadah kepada selain daripada Allah. Nahnu wala abauna, baik itu kita ataupun orang-orang tua kita. Wala haramna min dunihi, dan bahkan apabila memang Allah berkehendak, kita tidak dilarang akan melakukan hal-hal yang memang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Min syai'in kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, seperti itulah yang memang dilakukan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang musyrik terdahulu itu begitulah katanya. Fahal 'ala rusuli illal balagul mubin, maka katanya apakah ada sesuatu yang dibawakan oleh para rasul, para utusan-utusan Allah itu, kecuali memang mereka itu membawa apa? Membawa apa? Amanat dakwah atau balag, harus menyampaikan yang sudah jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan bahwasanya Allah mengkategorikan musuh-musuh Allah itu, ya, baik itu di kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ataupun orang-orang munafik. Hati-hati. Di kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ataupun orang-orang munafik, kalau yang namanya musuh Allah itu, musuh-musuh Allah itu, dia memiliki alasan bagaimana caranya semua karena salahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sengsaranya dia, buruk perangainya, ya kan? Tidak dekat kepada Allah, tidak bisa menikmati ibadahnya dan lain sebagainya. Apapun yang itu jurusannya atau jalurnya untuk agama, semuanya disalahkan, bukan salahnya dia tapi salahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir atau orang-orang yang munafik, dia salahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sengsara hidupnya pun dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang musyrik dan kafir. Ini makanya jangan sampai salah. Karena apa? Itu dilakukan bukan hanya di zaman sekarang, tapi pernah dilakukan dari mulai zaman dulu. Allah mengingatkan kepada kita. Jangan ikuti, jangan jangan contoh orang-orang musyrik terdahulu, jangan contoh orang-orang munafik yang memang beralasan atau beranggapan. Karena mereka beranggapan bahwa Allah lah penyebab, ya kan? Dia tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Allahumma sallimna, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Terus sedikit lagi nih sebelum kita bahas pembukaan fikih, wa iyyaka wal iktira bil musyrikin. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan sekali lagi kepada kita untuk tidak ikuti jalur atau langkah-langkah orang-orang musyrik. Wa iyyaka fa iyyaka, maka hati-hati kalian, hati-hati kita semua nih, wal iktida'u bil musyrikin, dengan perkara-perkara mengikuti jejaknya orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang kafir. Jangan ikuti apapun perbuatan orang-orang kafir, jangan ikuti perbuatan orang-orang munafik, karena itu berbahaya untuk kita yang ternyata kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan hal-hal baik kepada kita. Paham ya? Jangan ikuti. Khususnya jangan diikuti dalam perkara apa? Fil ihtijaji 'alallahi rabbil alamin, untuk apa? Komplain atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala.
jangan pernah menyalahkan Allah tentang apapun yang kita terima, ya. Salahkan diri kita yang belum pernah baik, ya kan, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuka minal gadril iman, ya. Wa hasbuka minal gadril iman bihi khairihi, katanya, wa syarrihi. Wa hasbuka, dan perhitungkan kembali, katanya. Dan perhitungkan kembali, katanya, minal gadril iman, dari takaran keimanan diri sendiri aja, dari perkara baiknya atau perkara buruknya. Kalaupun memang itu perkara baik kita lakukan, maka sadari bahwa itu takdir yang telah diberikan, ternyata engkau terima, ya. Hidayah yang Allah telah limpahkan, ternyata engkau sambut, kurang lebih begitu. Kalaupun ada keburukan, maka sadari bahwa besarnya hawa nafsu ini dan lemahnya kita ketika melawan syaitan. Nah itu. Jadi sadari bahwa seluruhnya itu karena diri kita yang masih lemah untuk tidak bisa semakin baik lagi mengejar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kallif nafsak. Apabila kita sudah sadar diri, nah ini perkara atau modal untuk kita bisa ngaji diri. Kalau kita sudah sadari bahwa seluruhnya itu Allah telah berikan, namun karena kelemahan kita banyak sekali yang kita tinggalkan, ya kan? Maka bagaimana? Seluruhnya ketika kita sadari itu, kallif nafsaka, katanya, paksakan lagi diri kita, al-imtitsalu li amrillahi wal ijtinabu lin nahyi, katanya. Paksakan lagi, kalaupun memang itu perintah atau kewajiban yang telah Allah berikan, ya kan? Paksakan untuk kita kerjakan yang wajibnya, ya kan? Tinggalkan yang haram. Wa tub 'alad dawam, dan terus taubatlah, selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bisirika, karena ada kelemahan-kelemahan, segala sesuatu yang memang kita tinggalkan dari kewajiban-kewajiban. Anil qiyam bihaddi ta'ala, untuk tidak mengerjakan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita sadari ketika kita sudah tafakur, kita sudah renungkan diri kita di malam hari, bahwa ternyata banyak sekali kebaikan yang telah Allah berikan, hidayah yang Allah telah limpahkan, namun karena taksir atau kelemahan, kelalaian kita ini tidak mengerjakan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka selain daripada memaksakan diri kita, mendorong lagi diri kita untuk mengerjakannya, kita terus bertobat, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak kewajiban yang ternyata kita tidak kerjakan. Banyak keharaman, banyak larangan yang ternyata kita langgar. Banyak sekali, contoh aja kayak ghibah, ya kan, ngomongin orang. Itu hal yang perkara haram tuh, ya, dosa tuh kita lakukan, ya kan? Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau perkara apa lagi? Perkara melihat sesuatu, memandang segala sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Kewajiban-kewajiban Allah yang sengaja kita langgar, banyak sekali, ya kan? Seperti ngajinya lah, kita diwajibkan ngaji bukan seminggu sekali, setiap hari. Kita seminggu sekali dapat ngaji aja, kita seakan-akan udah kita punya jadwal, ya kan? Udah kayak ngerasanya udah aman, udah. Kata siapa, ya kan? Kata siapa kita aman dengan satu hari sekali dalam seminggu? Betul, memang aman dalam kategori minimal kita sudah aman di seminggu sekali, kita sudah punya jadwal ngaji, ya, tidak terlalu liar, ya, kesalahan atau kesesatan kita mungkin terjaga kita di seminggu sekali. Tapi sewajibnya kita, seharusnya kita itu setiap hari punya jadwal ngaji, kan belum? Makanya di setiap hari kalaupun memang tidak dapat jadwal ngaji, istighfar. Makanya dianjurkan istighfar itu nggak kurang-kurang sehari 100 kali, ya kan? Jangan kurang dari 100 tuh pagi-pagi. Jadi jangan pas ayo ada amalan untuk ngebuka pintu rezeki, istighfar 100 kali. Kepikirannya tuh istighfar buat rezeki aja. Lo kan kebanyakan begitu, kalau udah dikasih amalan tuh targetnya apa nih? Fokus utamanya rezeki, biar sukses, biar kaya, langsung dikerjain karena untuk itunya. Bukan. Istighfar yang kata 100 kali itu bukan untuk kekayaan dulu, bukan untuk urusan harta dulu. Nih ente punya banyak dosa nih. Karena biasanya seretnya rezeki kita itu karena kebanyakan dosa. Itu. Rezeki yang aturan Allah kasih, Allah limpahkan sebanyak-banyaknya, karena banyak dosa, Allah simpan untuk pengganti pengampunan dosa yang tidak kita tobatkan. Kita nggak tobat, kita nggak istighfar sama Allah. Nah, daripada rezekinya dikasih, mendingan ini untuk cadangan, tabungan dia untuk penimbang dosanya dia. Biar dosanya dia nggak terlalu banyak, rezekinya di pending sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak begitu tuh ilustrasinya.
Jadi jangan salahin lagi kalau seumpama masih kita kerja kayak kagak. Ada itu. Karena mungkin masih banyak dosa, tobat, istighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah berasa. Pakai istighfar berasa yang namanya lancar rezeki. Kenapa? Karena bukan karena ngerasa udah banyak rezeki, udah kaya, oh tandanya udah nggak ada dosa. Beda lagi, salah lagi, ya kan? Jelas di sini ya. Sedikit lagi nih. Wasta'in billahi ta'ala wa tawakkal katanya alaihi, dan selalulah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala katanya dari setiap perkara kita. Jangan merasa kita mampu, jangan merasa kita bisa. Dari segala hal, baik itu urusan ibadahnya atau urusan dunianya. Ya. Urusan dunia walaupun kita pintar sepintar-pintarnya, walaupun kita hebat sehebat-hebatnya, walaupun kita kuat sekuat-kuatnya, ya kan? Tetap minta pertolongan dari Allah SWT. Ya, makanya sebelum kita usaha, sebelum kita melakukan apapun dalam perkara urusan kita, baik urusan dunia ataupun akhirat, bacakan selalu, ya kan? Ya Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu selalu jadi dawam tuh amalan-amalan kita. Ya Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau minimal kita baca bismillah aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat-manfaat dalam amalan itu punya manfaat masing-masing. Terus dikatakan waqad qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza dzukiral qadru, kata idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Rasulullah pernah bersabda, apabila dijelaskan tentang takdir fa'amsiku. Jadi apabila diingatkan tentang takdir maka tahan. Dalam artian tahan ini jangan pernah untuk mengorek-ngoreknya. Kalau udah ini mungkin takdir udah selesai, jangan perlu dibahas lagi. Fanaha anil khawd fihi, karena Rasulullah SAW melarang untuk mencari tahu bagaimana takdirnya ke depan. Kan ada orang mencari tahu takdirnya ke depan. Sampai sekarang kan banyak tuh penerawang ya kan. Ente nggak cocok kerja di air, wah, ya kan? Kerjanya di ini cocok, kerjanya wah seakan-akan diterawang tuh masa depannya. Nggak bisa. Jangan dikorek-korek takdir, ya. Apapun ke depan semuanya karena kehendak Allah, apapun ke depan karena kuasa Allah SWT. Yang kita perlu hanya ikhtiar di jalan yang memang kita mampu. Jelas ya? Terus apa tadi? Fanaha anil khawd fihi lamma fi dzalika minal khatar wa kasratid darar. Kenapa? Karena kita kalau ngorek-ngorek takdir itu banyak sekali madorotnya. Hal-hal yang buruk yang akan terjadi kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara kesimpulan kesemuanya itu kita ahlu sunnah wal jamaah. Ingat, semua itu karena kuasanya Allah, ya. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita salahkan takdirnya. Kita diberikan free will, kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih menjadi baik atau tidak. Maka sebagai perintah Allah, jadilah orang-orang yang ditentukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dorong diri kita untuk menjadi baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan menyalahkan lagi kenapa kita sekarang seperti ini, tapi kita sadari kenapa, ya kan? Ke dalam diri kita sendiri. Kenapa kita tidak bisa mengikuti perintah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ayo kita lanjut fikihnya. Aman ya, aman. Fikih kita buka. Aman dulu.